Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Marilah kita sama-sama membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami semua kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita masih mempelajari tema 5, fokus pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah setelah Ananda semua menyimak video dari Ustadz, Ananda dapat memahami dan membedakan antara benda-benda magnetis dan non-magnetis, dan kemudian mampu untuk menyusun laporan hasil pengamatan dengan tepat, insya Allah. Baik, kita mulai saja pelajaran kita, anak soleh. Benda-benda magnetis, kita sudah mempelajari sebelumnya tentang benda-benda magnetis. Benda-benda magnetik, benda-benda magnetik ada dua, benda-benda magnetis dan non magnetis. Benda magnetis dan non magnetis. Apa sajakah itu? Yang pertama, benda magnetik. Benda magnetik ini dikatakan sebagai bahasa lainnya ferromagnetik. Ferromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Kalau kita mendekatkan magnet dengan benda ferromagnetik, maka benda itu dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Begitupun juga benda itu juga mampu menarik magnet dengan kuat. Oke, Ustaz. Yang kedua, benda non magnetik. Tadi benda magnetik, ada lagi benda non magnetik. Benda non magnetik dibagi lagi menjadi dua. Ada namanya paramagnetik dan diamagnetik. Ingat saja para. Kalau para itu berarti dia di tengah-tengah. Paramagnetik. Ini artinya benda yang dapat ditarik oleh magnet tapi lemah. Lemah sekali. Ditarik tapi lemah. Bisa melengket tapi tidak melengket dengan kuat. Contohnya apa? Misalnya aluminium. Padahal itu tugas. Dan yang terakhir, benda non magnetis adalah dikatakan diamagnetik. Kalau diamagnetik ini, kalau ada kata-kata di awal, dislike. Diamagnetik. Dislike berarti tidak suka. Kalau diamagnetik berarti bukan magnetik. Dislike, tidak suka. Diamagnetik, tidak magnet. Artinya benda yang bukan benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Ustaz ulangi lagi. Benda magnetik dan non magnetik ada dua. Dikategorikan menjadi dua. Pertama, benda magnetik yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Dia dikatakan sebagai ferromagnetik. Benda non magnetik ternyata ada dua lagi, yaitu para. Para itu berarti di tengah-tengah. Paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Sedangkan diamagnetik artinya benda yang benar-benar tidak bisa ditarik oleh magnet, bahkan menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Air, udara, emas, dan lain sebagainya. Itu merupakan benda yang non magnetik, dikategorikan sebagai diamagnetik. Oke, anak soleh, kita lanjut. Sudah paham benda-benda magnetik dan non magnetik? Selanjutnya kita akan menyusun laporan. Langsung tugas. Sekarang tugas anak soleh, Ustadz letakkan di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena biasanya anak soleh kalian tidak nonton videonya Ustadz dari awal.
tapi kalian nonton hanya di akhir, bagian akhir. Itu laporan dari orang tua siswa. Jadi oleh sebab itu tugasnya Ustadz kasih di tengah-tengah. Tugas, buatlah laporan hasil pengamatan dari percobaanmu terhadap benda-benda magnetis dan non-magnetis. Buatlah laporan hasil pengamatan dari percobaanmu terhadap benda-benda magnetik dan non-magnetik. Cuma satu soal, membuat laporan. Bagaimanakah cara membuat laporan? Silakan diisi ini. Silakan ditulis kembali anak soleh, laporan hasil pengamatan. Ditulis seperti ini, jawabannya ini. Tapi kalian tinggal isi saja, oke? Yang pertama, laporan hasil pengamatan yang pertama harus ada nama laporan. Nama laporan ini adalah percobaan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Sudah. Tempat dan waktu. Laporan ini disusun pada hari apa? Ini silakan diisi. Ya. Tujuan laporan. Tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut. Pertama, dapat mengetahui benda-benda magnetis atau dalam kurung ferromagnetik. Yang kedua, dapat mengetahui benda-benda non-magnetis seperti paramagnetis dan diamagnetis. Alat dan bahan. A. Alat, satu buah magnet. Bahannya ini anak soleh, 10 benda di sekitarmu. Kira-kira apa saja benda-benda sekitarmu? Dikumpulkan semuanya. Misalnya ada yang besi, plastik, aluminium, kumpulkan semuanya. Kumpulkan sampai 10 buah. Lalu kemudian isi di sini. Ya. 10 benda di sekitar. Misalnya apa? Panci itu panci, kemudian plastik. Habis itu apa lagi? Terserah, pokoknya sampai dengan 10. Oke? Langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pertama, siapkan magnet. Sudah siapkan magnet, kemudian dekatkanlah magnet dengan 10 benda-benda di sekitar sesuai dengan bahan di atas. Bahannya berarti kalian sudah sediakan. Ingat, bahannya itu harus kalian sediakan di rumah, yaitu benda-benda di sekitar kalian. Yang ketiga, catatlah hasil pengamatan dalam lembar hasil pengamatan. Yang keempat, pisahkan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Yang kelima, dokumentasikanlah kegiatan percobaan dalam bentuk foto. Oke? Ustaz ulangi lagi anak soleh. Tugasnya cuma satu nomor, membuat laporan hasil pengamatan. Membuat laporan hasil pengamatan anak soleh, perhatikan baik-baik. Bentuknya kayak ini. Jadi ini ditulis ditulis ulang. Ditulis ulang ini. Ini saja tugasnya. Yang titik-titik itu kalian harus lengkapi. Ingat, titik-titik itu harus kalian lengkapi. Oke? Laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan anak soleh. Lihat, sesuai langkah-langkah tadi. Siapkan magnet, lalu kemudian dekatkan dengan benda-benda yang kalian inginkan, yang berada di sekitar kalian. Nama benda, besi. Hasil pengamatan dapat ditarik oleh magnet. Jenis benda, ferromagnetis. Begitu. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? 4 silakan isi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan Anda sekalian mencarinya di rumah, benda-benda yang kemudian kalian identifikasikan sendiri. Misalnya bendanya itu benda plastik. Ternyata kalian dekatkan dengan magnet, hasilnya ternyata tidak dapat ditarik oleh magnet. Berarti jenis bendanya dia adalah diamagnetik. Oke? Nah, setelah laporan hasil pengamatan, barulah kemudian kita membuat kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat ditemukan bahwa ada berapa benda? Misalnya 2 benda.
tulis dua benda. Dua benda ferromagnetik. Ternyata ada dua benda yang ferromagnetik yang kalian kumpulkan. Yaitu apa saja? Misalnya besi dan baja. Atau bisa juga tulis wajan, sendok. Misalnya begitu anak soleh. Tuliskan nama bendanya. Berdasarkan hasil percobaan dapat temukan bahwa ada dua benda ferromagnetik, yaitu wajan dan sendok. Kemudian ada, misalnya di sini ada 3 benda paramagnetis, yaitu tuliskan lagi kemudian benda paramagnetis, tuliskan 3. Dan ada 5 benda diamagnetis, yaitu tuliskan lagi. Seperti itu. Oke anak soleh, paham? Ustaz ulangi lagi. Tugas kalian cuma 1, yaitu menuliskan laporan hasil pengamatan. Ini semuanya dituliskan kembali. Setelah dituliskan kembali anak soleh, isilah titik-titik di sini. Sesuai petunjuknya Ustadz yang pertama. Yang ini silakan diisi dan terakhir membuat kesimpulan. Oke, anak soleh. Demikianlah yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.